Kalau di scroll tuh detail banget sama dia. Banyak banget detail yang mungkin merujuk kepada video ini gitu kan. Suka itu orang Tapi kan Indonesia. kalau misal menurut aku ya, rumah tangga itu ada yang namanya rezeki suami dan istri. Betul. Dan Ya. anak juga kan ada. Betul. Jadi ya. Karyawan juga ada loh rezeki karyawan. Iya loh. betul. Itu diceknya dari mana tuh? Loh ada loh. Kalau kamu baik sama karyawanmu rezekimu Oh, bagus kirain loh. dicek dari Feng Shui atau apa? Mistis kan lagi ngomong mistis. Enggak. Dokci nggak nyangka bahwa alam goib ini malah menjadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu mengupas berbagai berita viral, kontroversi, hingga mereaksi konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Pada video kali ini, kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Ruben Onsu, mulai dari kabar terbaru kondisi Mbak Fitri usai keluar dari rumah sakit, semakin ramainya pembahasan soal dugaan unsur mistis yang menyeret nama Ruben, hingga munculnya kembali perdebatan soal alasan Ruben yang disebut enggan masuk ke rumah lamanya. Bahkan, berbagai kreator konten kini mulai saling menghubungkan potongan-potongan informasi yang beredar dan memunculkan beragam analisa baru. Pertanyaannya, apakah semua ini benar-benar saling berkaitan? Ataukah sebagian hanya interpretasi publik yang semakin liar karena banyaknya informasi yang beredar? Tonton videonya hingga usai karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Selimutnya dari masalah ini beneran gitu loh. Ya kan, apalagi setelah kita nggak tahu benar kalau memang tidak ada podcast itu dari Mbak Fitri, mantan Aspri. Kemudian juga yang baru juga kemarin ini Mbak Tuti, ya kan ya, mantan ART. Saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, trauma. iya pasti. Ya datangin dong rumahnya. Loh. Kalau sebagai ayah ya masuk aja langsung. Enggak. Gitu loh. Nah, dilakukan nggak? Masuk nggak? Kenapa harus tunggu di luar? Orang baru atau orang lama, orang buat trauma. Sebenarnya kalau masalah pesugihan ini, apapun yang dilakukan maupun orang itu punya usaha terus memiliki penglarisan, itu cuman rame di awal. Ya, jayanya cuman sebentar, nggak lama. Pulang podcast katanya memang sakit sekali di bagian perut. Itu yang Mamski bilang tadi, ngumpetnya di sini. Akhirnya Pak Ustadz bilang, kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia nggak bisa pulang lagi. Nih, ada kabar baik nih ya, sepertinya dari Master Black Jed ya, salah satu ya mungkin bisa dibilang praktisi spiritual mungkin ya. Yang kalau menurut caption dari Master Black Jet-nya sendiri, katanya Master Black Jet dan tim jejak backpacker akan mencoba untuk memutus mata rantai pesugihan di gunung tersebut ya, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Semoga Mbak Fitri lekas sembuh gitu. Jadi ada kolaborasi gitu yang dilakukan gitu. Mungkin menurut dugaan Mamang ya tergerak juga karena infonya kan menurut jejak backpacker, infonya Mbak Fitri yang sempat memberikan ceritanya gitu kan, infonya kondisinya sedang sakit parah gitu. Nah, sepertinya bergabung untuk melakukan pemutusan mata rantai. Seperti apa detailnya nanti kita tunggu update-annya mungkin dari Mr. Blackjet atau jejak backpacker gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ke komennya ada yang nanya nih, sekarang bagaimana Kak Fitri? Ya Allah, please gimana kondisinya Kak? Nah, dari Master Blackjet ngebales katanya nanti jika sudah kondusif diinfokan gitu ya. Ditunggu infonya terkini segala macam, semoga baik-baik saja, amin. Amin. Banyak yang mendoakan gitu ya. Nih, tapi ini ada update fresh banget ya dari Mamski Emma Waroka sepertinya ya. Yang diposting sama channel YouTube Seleb Viral, sepertinya di klip ya. Gempar Mbak Fitri sudah keluar rumah sakit katanya. Emma Waroka beritakan kondisi Mbak Fitri katanya. Cek-cek ini. Play. Jadi kakak Fitri udah keluar dari rumah sakit. Mamski udah komunikasi, alhamdulillah. Mamski langsung ada kontaknya, jadi bisa kontak. Di Sukabumi beliau ya, di mana tuh posisinya? Pokoknya sudah di suatu tempat lah, ya sedang menuju ke suatu tempat. Pulang podcast katanya memang sakit sekali
di bagian perut. Itu yang Mamski bilang tadi, ngumpetnya di sini. Masuk rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah keluar dan udah pulang. Mamski disarankan untuk ambil air garam. Pagi juga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah keluar dari rumah sakit sayang. Udah keluar dari rumah sakit. Kita doakan aja sama-sama ya. Mamski udah bilang sama Kak Fitrinya untuk mandi air garam ruqyah. Udah keluar saya, udah keluar dari rumah sakit. Alhamdulillah. Biar bisa mandi air garam, tapi masih kurang belum sehat 100% ya. Belum sehat 100%. Belum sehat ya. Jadi si mantan asisten ini kan bersaksi kemarin waktu habis dari podcast, katanya perutnya sakit, tiba-tiba sakit di bagian perut dan langsung masuk rumah sakit. Tapi sekarang udah keluar, insya Allah sehat lagi ya. Instan juga ya. Oh, itu baru beres gitu ya. Mungkin dikenal kali dia ya, karena kan katanya ceritanya selama ini ikut membantu itu kan, jadi dikenal kali ya, ditandain, gue tandain lu gitu mungkin istilahnya. Tapi update tadi udah clear dari Mamski ya, konfirmasinya mungkin sampai bisa cross check sendiri, tapi ya masa Mamski nggak ada gitu ya, Waroka gitu ya, di live-nya lo diinfoin gitu. Udah keluar RS ke suatu tempat di daerah Sukabumi itu kalau nggak salah ya gitu. Disaranin tadi untuk basuh mandi dengan air garam ruqyah gitu, kurang lebih update-nya ya. Mungkin bisa sedikit menenangkan para netizen yang super duper khawatir ya dari semalam sampai nge-tracking siapa dia sebenarnya, kita samperin aja, kita backup, kita bantu segala macam. Wah, respect netizen ya. Kasih lagi. Cus. Nih, sesuai dugaan naik lagi yang sama Bang Radit, tepatnya part seekor ular hitam masuk ke ruang tamu dan kamar Ruben gitu. Kalau kata netizen, kok kayak pernah denger ceritanya baru-baru ini gitu ya. Aduh, kenapa harus perhororan sih ini teh? Ceki. Play. Nah, salah satu indikator bahwa ini ada yang ngirim guna-guna ilmu hitam tuh katanya ada hewan masuk ke rumah tuh. Iya. Itu apa? Ular. Iya. Itu dan yang selalu menemukan anak gue. Untungnya Thalia sudah tahu tentang binatang-binatang. Iya. Ini jadi persis di bangku gue duduk ini. Jadi ini yang nonton nih ya. Ini bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Mau pagi sebelum gue berangkat atau gue pulang malam sebelum gue naik ke atas, gue duduk dulu di sini. Gue punya waktu untuk duduk di sini. Iya. Dan ular itu di bangku ini. Di atas ini apa? Di atas ini. Oh, di situ. Dan Thalia di sini. Bun, ular bun. Anak kecil ngeliat hewan seneng dong. Iya. Thalia kan gak ada takut. Itu ular apa? Ular hitam. Dan itu identik dengan ilmu hitam. Thalia panggil, dia ularnya jalan, sempat ke foto. Oh iya, yang foto itu ya. Cobra, kayak King Cobra ini ngelihat gede-gedenya. Batu-batu itu jalan. Sempat masuk rumah juga katanya. Sempat masuk rumah. Kalau ular itu udah 3 kali. 3 kali ya. Yang satu ularnya udah jalan di tangga mau belok ke kamar. Ya kali ular bisa belok. Dia bisa belok ke kamar gue. Gila ya. Kelar sih kalau mencomot gitu ya. Tapi iya ya, Mamang juga tadi menonton kayak pernah denger cerita akhir-akhir ini, baru-baru ini di mana ya? Coba kalau kita lihat komennya ada petunjuk gak ya? Oh, ada petunjuk sepertinya. Dari Andini ya, baru nonton podcast sejak backpacker tentang mantan ART-nya Mbak Tuti yang pernah kerja di rumah MRK. Oh, ada tuh nama orang MRK. Gila ceritanya sama. Masa sih? Coba. Oh, ini kali yang dimaksud ya. YT jejak backpacker kali ini kali ya yang dimaksud kali ya. Coba ceki kali ya. Play. Nah, itu untuk soal ular itu tiba-tiba. Jadi waktu ada ular itu kan sampai beberapa kali ya Bang. Kalau yang di kamar saya kan nggak tahu ya, karena saya nggak masuk kamar. Yang saya tahu waktu di rumah sakit. Jadi di rumah sakit, di ruangan tengah. Di ruangan tengah kan. Beberapa kali. Yang mbaknya tahu waktu di ruangan tengah. Oke. Kan lagi ngobrol tuh bapak sama anaknya tuh yang kecil. Nah pas lagi duduk di kursi itu, tuh tiba-tiba anaknya teriak.
Pas teriak terus bapak teriak-teriak lagi ular kayak gitu bang. Terus langsung security sama yang kerja-kerja yang laki-laki gitu tuh langsung nyamperin dikejar-kejar gitu. Tapi nggak ada ularnya bang. Oh nggak ada? Dikejar tuh nggak ada ularnya. Oh, warnanya apa? Hitam. Panjang? Lumayan lah bang. Lumayan panjang. Dan katanya ya bang, kan saya nggak tahu waktu posisi itu. Katanya itu sempat ngelilit di kaki anaknya. Ini ular sempat ngelilit. Nah pas anaknya ngejerit, ularnya lepas, itu dikejar tuh larinya ke arah itu bang, ke arah kamar itu. Oh, lari ke kamar itu. Yang tempat ritual itu bang. Tapi kan untuk masuk ke situ kan karyawan nggak berani ya bang. Jadi cuma ngelihat dilaporinnya sama karyawan yang nyari tuh larinya ke arah kamar yang dekat sana gitu. Tapi dicari-cari nggak ada bang gitu. Nggak ketemu itu ular. Ngeri banget berarti ya. Kalau kalajengking itu biasanya di kamar bapak. Yang sering. Jadi tiba-tiba bapak teriak-teriak gitu. Ada kalajengking gitu. Sampai pernah katanya bang, kata bapak tuh ada kelelawar seliuran di kamar. Kan aneh ya bang. Itu apa? Plot twist banget sih kalau kelelawar tuh di dalam kamar ya. Dalam kamar yang berarti kan kalau nggak salah mbaknya tuh kerja di salah satu rumah, bosnya gitu kan di daerah Jakarta gitu ya, kota gitu, asa jarang gitu kelelawar tuh ya. Itu twist banget sih. Kalau komen-komennya ini memang nggak bisa ngasih lihat, karena netizennya pada barbar, inisial kek, samaran kek, meninggi jembreng banget namanya terang-terangan, coba tolonglah, aduh nggak bisa memang tunjukin yang ini komen-komennya ya, tolonglah, mau difilter misalnya yang sebelah sini aman nih, atas bawahnya nggak aman, aduh tolonglah, tapi ya mungkin namanya kan bisa jadi kebetulan. Ya. Aing nggak bisa nyapukeun ya mah, geus ampun lah. Kumaha Santi People gimana? Coba sok. Analisanya setelah kebetulan case-nya sama-sama ular gitu, ular hitam, bisa bantu dianalisa nggak? Kita bingung soalnya ini lagi banyak beredar di sosial media gitu ya. Kita kasih lagi aja yuk. Cus. Nah ini juga bagus nih buat info nih buat Santi People mungkin yang doyan baca punya akun Threads gitu. Kalau nggak misalnya berniat gue mau bikin akun Threads gitu. Ada akun namanya hula_hope. HPE-nya 2. Iya. Nah dia ini merangkumkan mungkin menceritakan kembali mungkin ya kejadian horor tuh. Nah menariknya sama dia di apa ya ditambahin attachment video-video YouTube gitu yang mungkin bisa jadi sumber gitu kan yang untuk menebalkan cerita itu gitu. Terlepas konfirmasinya kebenaran memang nggak tahu, yang jelas ini nih kalau di scroll tuh detail banget sama dia, banyak banget detail yang mungkin merujuk kepada video ini gitu kan, nih tinggal play gitu kan, terus ada lagi tuh detailnya banyak banget. Berparagraf-paragraf nih, ini cocok banget buat Santi People yang punya akun Threads, hobi baca juga, pengen tahu detail keseluruhannya. Karena bener-bener diruntutin tuh sampai ngebahas soal ada Marcel yang ke sana juga gitu. Tuh. Bisa tuh Santi People ya. Akunnya namanya hula_hope ya, hula hoop gitu ya. Ini penjelasannya kita skip aja karena bisa berepisode-episode panjang banget ya. Jadi buat Santi People yang hobi baca punya akun Threads cocok banget gitu ya. Udah cocok belum Mama ngepromosiin itu ya. Sekarang Mama mau lengkap ke ini aja komentarnya nih. Katanya udah jangan viralin lagi ya warga. Katanya nanti buzzer pada nyerang akun ini lagi. Biar utasnya bisa dibaca lama. Mohon kerjasamanya untuk kita usir buzzer yang gak asik itu. Jadi ini post kedua apa 3 ya lupa. Digempur terus. Padahal by text gitu. Nggak ada nyenggol siapa-siapa, cuman kemungkinan ini gitu doang, dugaan doang. Tapi dibombardir terus. Jadi nextnya yang mau baca aja gitu. Nggak perlu interaksi, komen live segala macam, takut viral ya. Kan di take down terus ya. Tapi kita viralin ini. Enggak. Santi People bisa diajak kerja sama soalnya. Kooperatif. hula_hope HOPEE tuh sok gaskeun. Viral. Kita kasih lagi. Cus. Nih, ini menarik kalau kata netizen sih ada sebuah kekonekan. Coba dengerin dulu kali ya, ceki. Play. Pak Ustadz ya. Salah satu pemuka agama di kampung gue tuh orang semua kenal sama dia gitu. Oke. Aku ceritain gini, dia pesugihan di Gunung Kawi untuk ini gitu. Akhirnya Pak Ustadz bilang,
kuncinya aku tidak boleh balik lagi ke rumah dia. Belum boleh kerja di Jakarta lagi, tapi tidak boleh masuk ke rumah dia lagi. Karena kalau aku sudah masuk lagi ke rumah dia nggak bisa pulang lagi. Karena kasarnya tuh dia udah bidik panah, tapi belum kena ke aku gitu loh. Paham. Iya, dia udah bidik nih, tapi dia belum kena gitu, masih ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, belum kena pas. Kalau misalkan sampai balik lagi, Kalau aku balik lagi, aku udah nggak selesai. kekunci ya lu. Kekunci. Dan Pak Ustadz bilang, kamu itu masih panjang umur, kamu bisa keluar malam itu. Kalau malam itu aku nggak pulang, selesai udah. Nunggu 2 hari, 3 hari, selesai udah. Jadi cerita dari Mbak Pit gitu ya yang bilang gimana bisa lolos gitu ya. Mungkin simpelnya udah di scoop gitu ya. Tinggal narik pelatuk gitu ya, tapi keburu berhasil keluar. Makanya dilarang nggak boleh balik lagi ke sana. Ya, apapun itu alasannya gitu kan. Kalau di videonya gitu kan. Yang injekin kaki di rumah itu aja katanya nggak boleh. Itu nggak boleh gitu Nggak kan. boleh. Oke, keep dulu informasinya. Terus kata netizen suruh lihat yang ini meluncur. Cus. Ini ceki-ceki. Play. Saya kan ada yang ngomong, saya nggak boleh bilang nggak pernah. Jadi saya harus luruskan, tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam, tidak ada yang pernah. Boleh aja, nggak ada. Ini saya ngomongin fair. Tapi saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat, bagaimana saya harus gitu loh. Ada apa? Ada apa? Ya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita udah rumah itu kan kita tahu. Nanti di sini, ini letaknya di sini, letaknya di sini kan. Itu akan ke memori lagi dong. Trauma. Iya, pasti. Ya, tapi buat saya untuk saya ngomong sama anak saya nggak akan mungkin. Saya tahu itu. Gitu. Jadi makanya kan yang tahu tentang anak kita itu ya kita orang tuanya. Ya. Jadi ya datangin dong rumahnya. Loh. Keluarkan aja alasannya. Ruben nggak perlu diperhalus-perhalus. Kenapa Iya. ngebangun rumah menyebabkan trauma. Letak-letaknya. Letaknya di sini ada apa, di sini letaknya ada apa. Kenapa ya? Coba people mungkin yang bisa membantu kita gitu kan Untuk menganalisa. Karena ini masih pagi gitu, jadi kita masih ngeblank. Kenapa ya? Kok mirip gitu, nggak boleh balik lagi gitu. Padahal beda kan, beda yang ono yang rumah mana, yang ini rumah mana gitu kan. Kan beda. Cuman nggak boleh ya, kenapa ya, nggak tahu. Coba Santivio bisa bantu jelasin gitu kenapa. Karena masih pagi kita masih ngeblank gitu ya. Tolonglah ya. Kasih lagi yuk. Cus. Nih, menarik. Ini terbaru nih. Santi People bisa bantu meluncur juga ada di Okezone Vibes gitu ya. Vibes. Iya. Eksklusif klarifikasi terbaru dari kubu Sarwenda soal Ruben Onsu. Perspektif ya. Ini ada klarifikasi dari kuasa hukumnya ini Sarwenda tentang ya mungkin tudingan-tudingan gitu dari netizen, dari Ruben gitu, mungkin dari Onyo yang dijawab di sini. Santi People bisa simak. Cuman memang mau kasih highlightnya aja di menit 15.37 gitu ya. Ceki-ceki. Play. Gimana ya, ini hubungan antara mantan istri dengan mantan suami yang sebenarnya bisa baik-baik saja kalau demi anak kan gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau ada informasi apa tidak pada saat itu kami rasa ada kok, ada komunikasinya. Hanya apakah dia mau datang atau tidak, ada gak komunikasinya? Kan gitu. Kalau kita sebagai ayah begitu ya, kita punya keinginan sekali pengen bertemu anak kita, itu kan pasti kan ada komunikasi lah gitu loh. Kita mau ketemu, acaranya seperti apa. Jadi jangan dibalik posisinya. Kan sempat ada statement dari kuasa hukumnya RO menyatakan bahwa anak ini kan ada di pihak Sarwenda, di pihak klien kami. Jadi klien kami lah yang harus proaktif. Kok jadi begitu? Nggak begitu seharusnya. Komunikasi ini kan dua arah. Harusnya sebagai seorang ayah juga punya proaktif untuk bertemu, di chat nggak dibalas, telepon nggak dibalas, cari ke rumahnya. Jadi menurut kami nggak mungkin lah ada rasa nggak enak. Bagaimanapun kan itu masih keluarga dan hubungan chat komunikasi juga semua selalu dibalas. Jadi kami rasa itu hanya miskomunikasi lah. Kalau kan sampai sempat juga ada
yang komentar begitu ya, netizen begitu ya. Kalau sebagai ayah ya masuk aja langsung. Enggak. Gitu loh. Nah, dilakukan nggak? Masuk nggak? Kenapa harus tunggu di luar? Nah, ini miskomunikasi lah menurut kami. Tunggu di luar juga orang nggak datang. Trauma, Pak. Kan katanya trauma itu. Iya. Enggak, kenapa sih ngotot banget suruh datang ke rumah? Iya nggak mau, tengah-tengah aja, tengah-tengah janjian gitu. Terus juga tadi kan bapak ini gitu kan bilangnya, ya masa ada rasa nggak enak gitu kan? Iya, rasa nggak enaknya in different way gitu ya, bukan nggak enak. Aduh sungkan, ya bukan. Kan tadi dijelasin trauma gitu kan, dia ada trauma tersendiri gitu di belakangnya. Iya, gitu. ada yang bikin nggak enak lah gitu, bukan nggak enak mau sungkan, bukan, beda. Kenapa gitu? Di depan aja, kalau kan tengah-tengah aja biar enak gitu. Mending keke nyuruh masuk gitu. Kalau tamunya nggak mau masuk ya jangan dipaksa. Ayo sini masuk aja udah. Kenapa sih? Nggak tahu Santi People kenapa sih? Coba tolong bantu dijelaskan di komen ya. Kenapa harus di rumah? Menikuku gitu. Menikuku. Oh, di sekolah bisa gak sih? Bisa kali ya. Iya. Coba tolonglah. Kasih lagi. Just. Dokter Cinta Richard. Apa ceki-ceki? Play. Teman-teman, aku jadi agak sedikit serem ya mengikuti case-nya Koko R ya, dan menyaksikan perjuangannya yang memang kita menyaksikan gitu ya, merasakan. Awal case-nya kan dari mulai masalah anak, kemudian ke finansial, terus ke pembukaan aib yang sangat belak-belakan banget ya kan. Kemudian terjadi perseteruan konflik di antara dua pihak. Bahkan juga ada pemeran tambahan lah, ada CEO kita dapat juga komedinya, dari adanya kita juga dapat komedinya, bahkan sampai ke kota Saranjana segala macam ya, sampai ke alam goib juga ikutan. Tapi terus ke KPAI, Dokci nggak nyangka bahwa alam goib ini malah menjadi selimutnya dari masalah ini beneran gitu loh. Ya kan, apalagi setelah kita nggak tahu benar kalau memang tidak ada podcast itu dari Mbak Fitri mantan Aspri. Kemudian juga yang baru juga kemarin ini Mbak Tuti ya kan ya, mantan ART. Tuh gua kok kelak ini ya, apa benar-benar kelam, serem, pesugihan, mistis, dunia goib. Jadinya bingung gitu loh, mau ngebahas atau mau diseluk-belukan, ujung-ujung kembali lagi ke unsur-unsur goib ya kan, yang serem banget. Ini bukan masalah tentang doa-doa, ini masalah ada mendapatkan apapun dari manusia harus memberikan manusia gitu. Ya ada teman-teman, aku paham banget Mamang. POV nyari bahannya nih, mau nyari titik A nih. Berarti kita kulik bahan dong. Takut. Koneknya ke situ lagi. Iya. Anjir nyambung. Apalagi nih sampai nyonyok merinding tadi ya. Itu bahan-bahan yang sayangnya belum bisa ditayangin karena belum bisa kita konfirmasi sama belum lulus sensor gitu. Yeah. Wah. Itu kulunya aja ya. Sama netizen dikonekin ke beberapa nama artis gitu yang mohon maaf sudah tutup gitu kan usia gitu kan. Kayak masuk juga ya. Wah, tapi belum bisa terkonfirmasi, belum yakin gitu alur bahannya gitu kan. Iya. Wah, aduh. Di antaranya kalau di tweet tuh lagi rame soal almarhum Olga sama almarhumah Jupe itu. Waduh. Iya. Kata itu tuh butuh apa namanya? Lebih lanjut dikulik-kulik minimal clear gitu, aman gitu ya. Soalnya di tweet ugal-ugalan juga ya. Enggak pakai sensor, tolonglah. Ini ada di Ajeng Nyimas. Di sini sih dia menjawab komentar netizen ya. Bahas tentang uang pesugihan dong. Wow, memang lagi hype ya pesugihan. Topiknya banyak banget dibahas, ceki-ceki. Play. Bahas tentang pesugihan dong. Sebenarnya kalau masalah pesugihan ini, apapun yang dilakukan maupun orang itu punya usaha terus memiliki penglarisan, itu cuman rame di awal. Ya, jayanya cuman sebentar, nggak lama. Habis itu melarat banget. Hidupnya susah menderita. Kenapa? Rezekinya udah diambil dari awal. Anak cucunya udah diambil, udah dihabisin.
Makanya kalau orang menikah sama anak si pelaku pesugihan, kasihan yang jadi istrinya atau jadi suaminya. Nanti dia akan jadi tulang punggung. Untuk si anak, untuk si suami atau istrinya dari yang ibunya melakukan pesugihan itu, orang tuanya. Jalan satu-satunya gimana? Tinggalin. Karena apa? Kasihan nanti anaknya. Hidupnya menderita cucunya. Gitu aja. Pesugihan itu nggak bakalan langgeng. Pengelarisan juga nggak bakalan bertahan lama. Udahlah, cari yang halal, yang berkah dan barokah. Terima kasih. Enjoy banget ya sambil nyemil ya. Tapi emang berarti mohon maaf kalau salah ya, berarti sederhananya mah kayak ngutang, di mana utangnya ditanggung sama ini generasi seterusnya gitu ya, anak cucu gitu kali ya. Ini ngebahas in general ya, tidak pesugihan, enggak in general pesugihan gitu ya. Jadi salah kaprah, nggak tahu. Satu people setuju nggak sama penjelasannya? Clear ya? Clear. Kasih lagi. Cus. Ini apa nih? Ini lagi sering lihat FYP Mamang nih, Alfian Syahputra nih. Nemu aja jejaknya, nggak tahu dari kapan nih, ceki-ceki. Play. Orang baru atau orang lama? Orang gua trauma. Orang baru. Orang lama. Emang trennya waktu itu ya ada kayak gini gitu ya? Nggak tahu mau. Nggak tahu juga. Orang gua trauma sama siapa gitu pertanyaannya kan gitu ya. Jadi kaget gitu, orang gua trauma sama siapa? Gitu. Kan jadi kemana-mana pikirannya ya. Kalau ini dari Clipper New. Oh, yang pertama pernah datang ke sini tuh yang nggak pernah senyum itu ya? Pernah datang sini ya? Oh, ini susah banget senyum itu. Oh, maafin si Najis ya. Clipper New ya, pilihan lagunya mantap, isi VT-nya memang no comment, tapi lagunya enak. Mama tadi cuma merem dong, joget-joget enak gitu. Jedak-jeduk soalnya. Iya, wow, selebel pokoknya mah ya. Komentarnya, Mami DP sekarang boleh nyanyi lagu apa aja. Dikasih karpet merah. Aduh, Bobby, apalagi ini Bobby, datangi KPAI Sarwendi bawa bukti terkait hak asuh ciki-ciki. Play. Ci, dikit aja Ci, gimana Ci? Makasih. Terkait RO-nya Ci. RO apaan sih? Ayo Ci. Cukup. Dikit aja Ci. Cukup. Udah tutupin kesini juga dong. Ya. Hati-hati loh. Lagi hujan, nanti kameranya kena wartawan semua. Dikit. Ci. Ya makasih. Pulang kita masih. Gini. Ci, udah ya. Ci, dikit aja Ci, gimana Ci? Udah mah rumah sendiri itu bikinnya satu. Boleh. Tapi Bobby ini kalau bikin parodi Sari ini selalu kena gitu ya. Dapat banget, mantap. Dari Frankie B, Clipper ya. Source-nya sumber YouTube Bang Densu. Sarwenda belak-belakan dia bisa jadi terkenal seperti sekarang bukan karena Ruben Onsu, kata ininya ya, videonya ceki-ceki. Play. Sarwenda belak-belakan dia bisa jadi terkenal seperti sekarang bukan karena Ruben Onsu. Gara-gara itu kamu akhirnya jadi masuk dunia entertain gitu. Itu awalnya. Dan kamu berjalanlah dengan sorotan yang besar itu karena menikah dan lain-lain itu. Sebelumnya kan juga udah. Iya, tapi tidak sebesar pas nikah ya. Ya, gitu aja. Maksudnya pada saat itu di grup itu ya grup itu yang lagi benar-benar hype kan gitu. Tapi kan porsinya mungkin 9 orang gitu kan. Jadi orang kayak ya tahu nama grupnya belum tentu tahu nama personal ya kan gitu. Betul. Nah emang udah jalannya aja gitu. Iya, cuma kan kalau aku evaluasi, maaf ini subjektif ya, aku ngelihat perjalanan kamu itu lebih banyak dilihatnya pada saat udah nikah ya. Udah nikah tuh sorotannya kan banyak banget tuh, dan orang Indonesia kan suka memang isu gosip rumah tangga, kenapa tiba-tiba ada mistis, tiba-tiba apa gitu kan suka itu orang Tapi Indonesia. Kan kalau misal menurut aku ya, rumah tangga itu ada yang namanya rezeki suami dan istri. Betul, dan anak juga kan ada. Betul. Jadi ya karyawan juga ada loh, rezeki karyawan. Iya, betul. Itu diceknya dari mana tuh? Loh, ada loh, kalau kamu baik sama karyawanmu, rezekimu bagus. Kirain dicek dari feng shui atau apa, mistis kan lagi ngomong. Enggak. Karena kan mereka itu semua kan ketika kita baik sama mereka doakan kita dari hati walaupun mereka tidak sadar gitu. Gitu. Lanjut. Iya, maksudnya aku ada rezeki bareng lah gitu. Jadi ya
Nggak kebayang kalau HRD itu cek. Tar dulu, tapi feng shui kamu jelek nggak masuk gitu ya. Tolonglah, enggak ke situ-situ gitu ya. Nah, komentarnya nih. Ya elah di JKT45 enggak lain grup. Udah mah enggak ada grup JKT45. 48 ya. 48, tolonglah. Dan dia bukan sini itu. juga, bukan. Udah double salah. Dulu pas di Cherry Bell namanya siapa? Waduh, kurang tahu, memang belum lahir kayaknya pas itu. Nggak mau banget dibilang terkenal setelah menikah. Oh, menurut Lid begitu. Oh, kurang tahu, memang anak baru saya Bu, bener kurang tahu. Udah sebentar mas, segini dulu, masih pagi, masih horor-horor ya. Next siapa di Tagas sekarang Super Thanks. Cus, new. Yes. Super Thanks-nya ada 3 sikat dulu. Ini dari case yang berbeda jadi mungkin agak tidak nyambung, nggak apa-apa lah kita gas dari Salsa Bilas. Jir, Komnas Komnas Perempuan. Perempuan salah nerima bukti foto korban kah katanya. Jangan-jangan foto yang diterima tertukar sama foto Luna Maya. Waduh, lain urusan. Ada Parkareum. Ih, berapa kali itu yang dari Komnas Perempuan udah sampai itulah ya. Punten ya, rada barbar gitu ya. Saninata hopeless lah Komnas Perempuan. Sementara netizen udah keren banget, malah dia ngebelain. Congor lah. Gak apa-apa lah 12 tahun, tapi selama 12 tahun itu harinya ya boleh. Habis. Nah teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan isi video tadi, izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini adalah opini saya sebagai kreator reaksi. Jadi kalau nanti ada yang berbeda pendapat, silahkan saja. Justru saya senang kalau kolom komentar nanti diisi dengan diskusi yang sehat. Yang pertama ingin saya bahas adalah bagaimana kasus Ruben Onsu ini perlahan berubah arah. Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, pembahasan publik lebih banyak berpusat pada persoalan rumah tangga, hubungan dengan anak, kemudian berkembang menjadi konflik antar keluarga. Tetapi sekarang arahnya mulai bergeser. Isu yang paling sering muncul justru soal cerita-cerita mistis, pengakuan mantan asisten, mantan ART, hingga berbagai pengalaman yang dikaitkan dengan rumah tersebut. Menurut saya, perubahan arah pembahasan seperti ini sebenarnya cukup menarik, sekaligus berbahaya. Menarik karena masyarakat Indonesia memang punya ketertarikan besar terhadap cerita-cerita misteri. Apalagi ketika cerita itu berasal dari orang yang mengaku pernah berada di dalam lingkungan tersebut. Wajar kalau akhirnya rasa penasaran publik meningkat. Tetapi di sisi lain, saya merasa kita juga harus mulai berhati-hati. Kenapa? Karena semakin banyak potongan cerita yang beredar, semakin besar kemungkinan orang menyusun kesimpulan sendiri sebelum semuanya benar-benar jelas. Hari ini ada satu orang bercerita, besok muncul orang kedua, lusa muncul kreator lain yang menghubungkan cerita pertama dengan cerita kedua. Lalu muncul lagi kreator berikutnya yang menyambungkan semuanya menjadi satu teori besar. Padahal belum tentu seluruh potongan itu memang saling berhubungan. Saya melihat fenomena seperti ini sering terjadi di media sosial. Semua orang mulai menjadi connecting the dots, padahal titik-titik yang dihubungkan belum tentu berasal dari gambar yang sama. Inilah yang menurut saya perlu disikapi dengan kepala dingin. Kemudian saya juga cukup memperhatikan perkembangan mengenai kondisi Mbak Fitri. Kabar bahwa beliau sudah keluar dari rumah sakit tentu menjadi kabar yang cukup melegakan bagi banyak orang yang mengikuti kasus ini. Terlepas dari apa penyebab sakitnya, saya rasa semua orang pasti berharap beliau segera pulih dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Saya pribadi tidak ingin ikut berspekulasi mengenai penyebab sakit tersebut. Kenapa? Karena kita tidak berada di lokasi. Kita tidak memeriksa kondisi kesehatannya. Kita hanya mengetahui informasi berdasarkan cerita yang disampaikan pihak lain. Kalau kemudian ada yang langsung menghubungkannya dengan hal-hal mistis, menurut saya itu adalah wilayah yang belum bisa dipastikan. Boleh percaya, boleh tidak percaya, tetapi jangan sampai keyakinan kita berubah menjadi vonis terhadap seseorang. Lalu mengenai cerita trauma rumah yang kembali ramai dibahas. Nah, di bagian ini, saya justru cukup bisa memahami posisi Ruben. Banyak orang bertanya, kenapa sih tidak mau masuk rumah saja?
Menurut saya, pertanyaan seperti itu terlalu sederhana. Trauma itu tidak selalu bisa dijelaskan secara logis. Ada orang yang trauma melewati jalan tertentu, ada orang yang trauma mendengar suara tertentu, ada juga orang yang trauma masuk ke sebuah tempat karena tempat itu mengingatkannya pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Kalau memang seseorang mengatakan dirinya trauma, menurut saya kita tidak bisa memaksa, karena yang merasakan trauma itu bukan kita. Kalaupun akhirnya Ruben memilih bertemu di tempat netral, saya rasa itu masih bisa dipahami selama komunikasi tetap berjalan dengan baik. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana media sosial sekarang bekerja. Satu video dipotong menjadi beberapa bagian, lalu diambil bagian yang paling dramatis. Kemudian diunggah ulang oleh puluhan akun. Setelah itu muncul narasi baru, muncul lagi analisa baru, muncul lagi asumsi baru. Begitu terus berulang. Lama-kelamaan orang tidak lagi membedakan mana fakta asli dan mana hasil interpretasi kreator. Menurut saya inilah tantangan terbesar ketika mengikuti sebuah kasus yang sedang viral. Sebagai penonton, kita harus punya kemampuan menyaring informasi. Jangan semua langsung dipercaya, tetapi jangan juga langsung ditolak mentah-mentah. Cari pembanding, lihat sumber aslinya, perhatikan konteks selengkapnya. Karena potongan video berdurasi 1 menit seringkali menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda dibandingkan kalau kita menonton video utuh selama 1 jam. Saya juga melihat ada banyak kreator yang sebenarnya cukup berhati-hati saat menyampaikan pendapat. Mereka menggunakan kata diduga, menurut narasumber, atau belum bisa dipastikan. Namun sayangnya ketika dipotong oleh akun lain, kata-kata tersebut sering hilang. Yang tersisa justru kalimat yang paling sensasional. Akibatnya publik menganggap semuanya sudah pasti benar, padahal belum tentu seperti itu. Disitulah saya merasa kita semua, baik kreator maupun penonton, sama-sama punya tanggung jawab agar informasi yang beredar tidak semakin bias. Kemudian saya juga ingin menyoroti satu hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu bagaimana banyak kreator konten sekarang mulai saling mereaksi konten satu sama lain. Ada yang mengambil potongan podcast, ada yang mengambil potongan live streaming, ada yang menghubungkan dengan wawancara lain, kemudian disusun menjadi sebuah rangkaian cerita yang terlihat saling berkaitan. Di sisi lain, saya memahami kenapa cara seperti ini dilakukan. Tujuannya tentu untuk membantu penonton melihat gambar yang lebih besar. Kadang satu narasumber hanya menyampaikan 10% informasi, narasumber lain menyampaikan 10% lagi, sehingga ketika digabungkan terasa lebih utuh. Tetapi menurut saya disinilah letak tantangannya. Ketika kita mulai menyusun berbagai potongan informasi menjadi sebuah teori, kita harus sadar bahwa teori tetaplah teori sampai ada bukti yang benar-benar menguatkannya. Jangan sampai karena terlalu semangat mencari benang merah, akhirnya semua kejadian dianggap pasti saling berhubungan. Misalnya ada cerita tentang ular, kemudian ada cerita lain mengenai pengalaman mistis, lalu ada lagi cerita dari mantan karyawan. Belum tentu semuanya berasal dari penyebab yang sama. Tetapi memang saya mengerti kenapa publik begitu mudah menghubungkannya, karena secara waktu memang muncul hampir bersamaan. Saya pribadi memilih untuk tidak berburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau nanti ada fakta baru yang benar-benar bisa diverifikasi, tentu kita bahas lagi. Kalau ternyata tidak ada perkembangan yang menguatkan, berarti kita juga harus berani mengatakan bahwa itu hanyalah dugaan. Menurut saya itulah sikap yang paling adil. Hal lain yang menurut saya patut diapresiasi adalah masih banyak netizen yang mendoakan kesehatan Mbak Fitri dibanding justru memperdebatkan ceritanya. Saya melihat komentar-komentar yang berharap beliau segera pulih. Bagi saya itu jauh lebih penting daripada sibuk memperdebatkan teori yang belum tentu benar. Kemudian mengenai berbagai komentar yang mengatakan, kalau memang trauma kenapa tidak dilawan saja? Atau kalau memang tidak ada apa-apa kenapa takut masuk rumah? Menurut saya komentar seperti itu terlalu mudah diucapkan oleh orang yang tidak berada di posisi tersebut. Kita tidak pernah tahu benar-benar pengalaman hidup seseorang. Kita tidak tahu apa yang pernah ia lihat. Kita tidak tahu apa yang pernah ia alami. Dan kita juga tidak tahu beban psikologis yang mungkin masih ia rasakan sampai hari ini. Karena itu saya lebih memilih menghormati alasan seseorang selama alasan tersebut tidak merugikan orang lain. Kalau memang memilih bertemu di tempat netral membuat semua pihak lebih nyaman, kenapa harus dipaksakan bertemu di lokasi tertentu? Bukankah tujuan utamanya tetap menjaga hubungan dengan anak? Menurut saya substansinya ada di situ, bukan pada lokasi pertemuannya.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa di era media sosial seperti sekarang, sebuah isu bisa berkembang jauh melampaui fakta awalnya. Hari pertama mungkin hanya ada 1 cerita, hari kedua muncul 5 konten, hari ketiga menjadi 50 konten, hari keempat sudah ada ratusan akun yang membahasnya. Akhirnya orang yang baru mengikuti kasus ini mengira semua informasi tersebut berasal dari sumber yang berbeda, padahal sebenarnya hanya mengutip narasumber yang berulang kali. Inilah mengapa saya selalu mengajak teman-teman untuk mencari sumber pertama sebelum mempercayai sebuah narasi. Jangan hanya menonton potongan video, kalau memungkinkan tonton video utuhnya, supaya kita tahu konteks sebelum dan sesudah sebuah pernyataan. Karena seringkali satu kalimat terdengar sangat berbeda ketika dipisahkan dari konteks aslinya. Terakhir, saya ingin menyampaikan satu hal yang menurut saya penting. Kasus Ruben Onsu ini pada akhirnya bukan hanya soal perceraian, bukan hanya soal isu mistis, bukan hanya soal mantan karyawan dan bukan hanya konten-konten yang sedang viral. Di balik semua pemberitaan itu, ada manusia-manusia yang sedang menjalani hidupnya. Ada keluarga, ada anak-anak, ada orang-orang yang mungkin sedang berusaha bangkit dari masalah yang mereka hadapi. Sebagai penonton, menurut saya kita boleh penasaran, boleh mengikuti setiap perkembangan, boleh berdiskusi, boleh berbeda pendapat. Tetapi jangan sampai rasa penasaran berubah menjadi kebencian atau penghakiman kepada pihak-pihak yang belum tentu bersalah. Karena sekali informasi menyebar di internet, jejak digitalnya akan sangat sulit dihapus. Kalau nanti ternyata ada informasi yang keliru, belum tentu semua orang yang sudah membaca mau mengoreksi pendapatnya. Itulah sebabnya saya selalu berusaha membedakan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan pengakuan narasumber. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat bisa memperoleh jalan terbaik. Kalau memang ada persoalan keluarga, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga bisa diluruskan. Kalau memang ada isu yang tidak benar, semoga segera diklarifikasi agar tidak terus berkembang menjadi fitnah. Dan kalau memang ada orang-orang yang sedang sakit atau mengalami tekanan mental akibat ramainya pemberitaan ini, saya juga berharap mereka diberi kesehatan dan kekuatan untuk melewati semuanya. Terlepas dari segala kontroversi yang sedang berlangsung, saya rasa kita sebagai penonton tetap harus mengedepankan empati. Karena di balik setiap berita viral, selalu ada kehidupan nyata yang sedang dijalani oleh orang-orang yang menjadi sorotan. Itulah pendapat saya pada video kali ini. Sekali lagi, ini murni opini pribadi berdasarkan informasi yang saat ini beredar dan materi yang baru saja kita tonton. Kalau teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda, silahkan sampaikan dengan santun di kolom komentar. Saya justru senang membaca berbagai perspektif yang disampaikan dengan argumen yang baik, karena dari situlah kita bisa berdiskusi dan saling menambah wawasan. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan cara like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar diskusinya semakin ramai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.